One, two, three, four. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Om Kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keadaan sehat. Baiklah, pada pagi hari yang berbahagia ini, keseluruhan acara yang akan kita lalui adalah yang pertama, pembukaan audiensi, yang kedua, sambutan salah satu anggota kelompok, yang ketiga, penyampaian tujuan pelatihan, yang keempat, pemaparan materi, yang kelima, sesi tanya jawab, yang keenam, games, dan yang terakhir adalah penutupan acara pelatihan. Baik, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara kedua yakni sambutan dari kalian selaku perwakilan dari anggota tim kami. Kalian dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak di sini. Pagi Kak. Sebenarnya terima kasih ya kakak-kakak di sini sudah mau menyempatkan waktunya untuk datang di acara kita. Ya, pada kesempatan kali ini saya memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita bisa diberi kesempatan untuk dapat hadir dan berkumpul di tempat ini. Nah, selanjutnya tidak usah berlama-lama, sebelum mulai kegiatan hari ini sebaiknya kita berdoa menurut keyakinan yang dipercaya masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Baik, terima kasih pada Alan yang telah memberikan sambutan. Dan selanjutnya adalah tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan hari ini yaitu adalah untuk mendorong solidaritas di dalam kerjasama tim, meningkatkan kerjasama, kolaborasi, koordinasi, komunikasi, pemecahan masalah, kepercayaan, dan keterampilan emosional. Selanjutnya, menghindari konfrontasi dan fokus pada pencapaian kinerja, mengetahui pentingnya saling menghargai, mengelola kebersamaan, membuat keputusan, saling melengkapi kekurangan, dan mengendalikan diri masing-masing. Kakak-kakak sekalian yang kami hormati, sampailah kita pada acara pokok, yakni pemaparan materi yang akan segera kami serahkan kepada saudari Melani dan Berlin. Halo. Tentunya untuk meningkatkan kerjasama pada tim pasti ada cara-cara dan langkah-langkahnya. Baik, ini cara meningkatkan kerjasama pada tim. Yang pertama yaitu kita bisa menciptakan komunikasi yang baik. Komunikasi merupakan kunci dari sebuah hubungan. Hal ini juga berlaku bagi hubungan tim di dalam sebuah organisasi. Diperlukan komunikasi dua arah untuk membangun kerjasama tim. Jadi komunikasi ini sangat dibutuhkan, mau itu di hubungan pertemanan, family, or relationship. Kita tuh sangat butuhkan komunikasi untuk membangun kerjasama tim, lalu memecahkan sebuah masalah. Lalu yang kedua itu tentukan tujuan bersama. Apabila sudah memiliki komunikasi yang baik, para anggota tim dapat bersatu dan menentukan tujuan bersama, sehingga kerjasama tim yang dilakukan bisa lebih efektif dalam mencapai tujuan bersama. Lalu yang ketiga ada pahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Meskipun mempunyai tujuan bersama serta visi dan misi yang sama, tentunya setiap anggota di dalam tim tidak selalu mempunyai peran dan tanggung jawab yang sama. Jadi kayak disebutkan kan ada peran-peran dan tanggung jawab masing-masing. Misalnya Kairin perannya dia nyusun laporan keuangan, terus perannya nyusun schedule buat rapat dan lain-lain. Terus yang keempat ada yang menghargai tiap anggota tim. Karena perbedaan peran dan tanggung jawab di dalam tim, tentu bagi setiap anggota untuk memiliki sikap menghormati dan menghargai antar sesamanya. Tidak boleh ada yang merasa peran mereka paling besar dan meremehkan bagian lainnya. Lalu yang kelima ada yang melibatkan tim dalam setiap keputusan. Kan itu tadi karena kita sebuah tim, jadi kita nggak boleh yang ambil keputusan sendiri, karena setiap keputusan itu harus didiskusikan dulu kepada anggota-anggotanya dulu baru kita bisa mengambil keputusan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Irwin.
kasih untuk Kakak Inang. Untuk poin selanjutnya ada tunjukkan contoh yang baik. Sebagai pemimpin dalam sebuah tim, pemimpin perlu memberikan contoh yang baik untuk menciptakan sinergi yang baik. Jadi pemimpin itu mempengaruhi kualitas tim tersebut. Ketika pemimpin memberikan contoh yang baik, anggota juga akan mengikuti arahan yang diberikan. Lalu untuk poin selanjutnya, memberikan apresiasi. Pemimpin perlu memberikan apresiasi atas pencapaian yang diperoleh oleh tim. Berdasarkan survei yang dilakukan, pemberian apresiasi ini dapat meningkatkan kepuasan karyawan dan mempengaruhi motivasi kerja. Untuk rewardnya sendiri yang diberikan tidak harus berupa uang, dapat berupa sertifikat karyawan terbaik atau tambahan hari libur. Selain itu, promosi kenaikan jabatan juga kemungkinan diberikan oleh perusahaan. Dengan begitu, karyawan akan bekerja keras dan bekerja lebih baik lagi. Yang selanjutnya, meningkatkan kompetisi tim. Tidak ada salahnya untuk memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas yang dimiliki anggota tim. Jadi dengan begitu kualitas yang dimiliki oleh setiap anggota menjadi lebih merata. Namun pastikan pemberian training juga disesuaikan dengan peran dan tanggung jawabnya. Lalu yang terakhir ada melakukan evaluasi. Melakukan evaluasi dengan meminta saran dari para anggota sebagai upaya untuk meningkatkan kerja sama tim agar menjadi lebih baik juga perlu dilakukan. Selain itu, setiap anggota juga boleh mengeluarkan keluh kesahnya dan kemudian dicari solusinya bersama. Momen evaluasi ini juga bisa menjadi saat yang paling tepat untuk menyampaikan tambahan pekerjaan yang mungkin ingin diberikan. Terus ini bagaimana sih contoh kerja sama tim yang baik? Di sini ada yang tahu nggak contohnya gimana? Nah, jadi ini contohnya ya, kita bisa mengeluarkan keputusan bersama, terus saling support satu sama lain, bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat, terus menerima konsekuensi dari kesalahan yang diperbuat, memiliki kesabaran saat menunggu anggota tim lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauziana Sabina. Saya mau nanya tadi tuh di cara meningkatkan kerja sama tim di option keempat itu ada menghargai tiap anggota tim. Nah, kalau misalnya saya pribadi nggak mau menghargai, dari semuanya itu tuh bakal ngelakuin apa sih Kak? Kira-kira pemimpin itu bakal respon apa sih? Baik, terima kasih untuk Fauzia untuk pertanyaannya. Jadi kalau yang poin tadi kan menghargai tim anggota tim ya. Kalau misalnya nggak mau itu bisa kita diskusikan dulu seperti di poin 1 kan kita komunikasi yang baik. Jadi pemimpin bisa komunikasi dulu, diskusi dulu karena kamu nggak mau. Juga di poin berapa kita kan dengan kompetensi kita dengan pelatihan ya. Jadi bisa dilakukan pelatihan agar selama Ada yang mau tanya lagi? Dua lagi boleh kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Mulyasini. Kan saya pernah jadi ketua organisasi juga. Masih apa yang kepikiran di saya gimana supaya menjawab ketika ada dua atau mungkin bahkan beberapa kubu di organisasi saya itu dia ada yang berbeda pendapat dan saya ditekan harus memutuskan. Oke, baik. Tadi pertanyaannya bagaimana cara mengembalikan kepercayaan sama agar tidak hilang kepercayaannya. Itu mungkin yang pertama kalau menurut aku sendiri sebenarnya pemimpin tersebut juga harus mengenali karakter timnya masing-masing dulu. Lalu balik lagi ke poin yang pertama, berkomunikasi dengan baik itu juga sangat diperlukan karena kan kalau misalkan kita jarang komunikasi sama timnya juga kita kan nggak tahu karakter dari si masing-masing orang tersebut juga. Jadi kita harus mengenali karakter timnya terlebih dahulu, lalu dijalin komunikasi yang baik, lalu diskusi dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, lalu mencari solusi tersebut. Gitu. Boleh Kak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Bias Masalendo, tapi jangan-jangan ada anggota tim yang nggak setuju cara melakukannya, jangan-jangan dia nggak setuju. Mungkin kita bisa bongkar tugas ya, karena di yang pas kita mendiskusikan itu dia jangan nggak setuju dan mau gitu ngelakuin selanjutnya terus tiba-tiba. Baik, sebenarnya semuanya itu poin pentingnya itu di komunikasi yang baik ya, karena ini kan melibatkan semua anggota tim. Jadi kita juga harus membuat komitmen yang jelas. Menurut aku sendiri, komunikasi yang lancar itu sangat dibutuhkan dalam sebuah tim. Baik, apakah jawabannya jelas? Ya. Saya berkelompok dulu. Jadi di sini kan ada 5 item kakaknya. Jadi setiap orang ini bakal nyebutin satu huruf. Jadi kalian tuh fokus ke satu huruf mereka aja gitu. Nanti kalian merangkai itu kata-katanya. Oh ya, kita Yang belum tahu langsung angkat tangan aja. 1, 2, 3. B. Tahu? Langsung angkat tangannya ya Kak. Baret. Betul.
Waduh. 1, 2, 3. F. Ya. Satu, dua, tiga, S. Satu, dua, tiga, S. Iya nggak sih? Ini Ayo. ini ya Santi, nggak apa-apa. Apa itu? Kenapa? Salah. Sama. Yuk, begini. Santi. Ya kalau bisa ini ya Santi. Ya. Hadiah pertama untuk kelompok bebek. Oke, akhirnya kita telah tiba pada penghujung acara ini. Naik kerja sama tim, saling mengerti dan mendukung satu sama lain merupakan kunci kesuksesan dari kerja sama tim. Maka dari itu sangatlah penting untuk kita menyadari bahwa kebersamaan sebagai anggota tim adalah di atas segalanya. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh kakak-kakak yang sudah berkenan hadir. Mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada ulah atau kata yang kurang berkenan di hati kakak-kakak sekalian. Oke, dan marilah kita tutup acara pelatihan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.